Coba dengarkan pakai headset ya, suara ini gitu, suara sama siapa si Aep teleponan ya. Di situ Anda pasti kaget tuh. Tapi ini demi keamanan, demi keamanan dari apa gitu. Si tua ini ngomong begitu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sebetulnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sebetulnya semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada video terbaru yang sangat membuat warga Indonesia mungkin gregetan gitu. Video si Aep ini kemarin muncul. Ya, yang sekarang juga lagi heboh di sosial media. Beliau lagi nelpon, katanya takut dan sebagainya. Ya, jadi saya menonton ini sambil gregetan ya, serius sambil gregetan. Kalau di depan saya udah selesai gitu kan. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya? Ini dia. Ya, pas kejadian pas timbul video Saka tuh, saya langsung ngedon di situ. Lah kok kenapa bisa jadi salah tangkap gitu? Segala dia nggak kenal sama yang tiga, sama yang sekarang tuh yang namanya Peggy tuh, yang baru ketangkep ya Pak ya, yang DPO satu DPO itu. Nah itu kan masih kawanannya si Saka itu Pak. Saya tahu percis saya. Makanya saya langsung ngedon tuh pas timbul lagi satu DPO kena tuh tertangkap. Nah udah saya langsung wah, berarti ini Peggy ini bohong gitu. Iya. Iya Pak. Iya Pak. Iya. Iya. Nomor Aep. Coba dengarkan pakai headset ya, suara ini gitu, suara sama siapa si Aep teleponan ya. Di situ Anda pasti kaget tuh. Ya, saya pakai headset ini saya jelas suaranya siapa di sebelah sana teman Aep berbicara. Pakai headset sebetulnya. Ini menarik nih dan Anda pasti tahu dengan siapa Aep bicara. Kita lanjutin videonya ya. BA-in maksudnya ke Bapak gitu. Oh iya. Iya Pak, iya. Siap. Iya saya mah takut doang, takutnya bukan masalah takut saya sama Bapak atau sama polisi, saya mah takutnya sama keluarga pelakunya itu. Ketika saya muncul itu di hadapan layar gitu. Nanti apa yang Jadi sebenarnya Aep ya, ini mudah-mudahan si Aep tonton ini. Nggak usah takut sama keluarga yang sekarang gitu, keluarga korban gitu. Takut sama netizen Aep ya. Karena di hadapanmu sekarang ada netizen tuh. Jadi kalau memang keluar tingkatkan kewaspadaan lah gitu kan. Karena sebenarnya fokusmu sekarang bukan para keluarga terdakwa atau keluarga korban, tapi seluruh Indonesia. Saya yakin ayo siapapun yang menemukanmu sekarang di luar sana, di jalan apa segala macam, jangan lupa pakai masker ya. Jangan lupa pakai masker karena saya yakin juga bahwa kalau Anda ini kan sudah tersebar nih. Kalau kamu terlihat, yakin saya ya. Silakan Aep ya. Ini pesan saya nih. bakal terjadi sama saya gitu kelak nanti gitu Pak. Yang saya takutin gitu. Ya. Makanya kan dari dulu juga sama Bapak saya kan pernah kan berpesan kalau saya nggak mau kalau sampai saya ikut sidang. Iya. Iya Pak. Iya Pak. Iya siapa? Iya Pak. Iya Pak. Salah. Jadi begitu sebentar ya. Hati-hati apa ya. Kalaupun sekarang ini udah aman nih, tapi sudah kedong sih seluruh rakyat Indonesia tahu ini ya. Dan kita juga sudah tahu dengan siapa Anda berbicara di sana.
Ya, kamu bilang tidak mau dari dulu tidak mau sidang ya, tapi yakin saya ya, lebih baik langsung sidang di mahkamah gitu, di Mahkamah Agung lah di mana gitu ya, daripada nanti disidangkan di jalanan Aep. Ini bahaya nanti tuh kamu tuh. Jadi kalau disidang di ruang sidang masih mending ya, aman. Tapi kalau di sidang jalanan, oh bahaya Aep ya, bahaya itu. Lebih baik kamu sekarang lebih baik sih menyerahkan diri gitu. Kalau memang apa yang terjadi di situ kamu mau membela share atau tidak terserah. Yang penting kamu sudah di posisi diketahui dulu gitu ya. Karena takutnya nanti ini akan menjadi sidang masyarakat, ini bahaya Aep. Sidang jalanan itu lebih ngeri lagi Aep ya. Jadi video tadi langsung ditanggapi oleh abang kita sebetulnya ya. Kita dengarkan ini dia. Yang DPO satu DPO itu, nah itu kan masih kawanannya si Saka itu Pak. Bila memang mata kaki merasa melakukan hal yang benar, mengapa ada rasa khawatir, mengapa ada rasa takut untuk menghadiri persidangan? Karena jelas-jelas mata kaki menyampaikan pada seseorang yang diajak berkomunikasi bahwa mata kaki enggan untuk hadir di persidangan. Maka pertanyaannya, mengapa enggan untuk hadir di persidangan? Karena apa yang disampaikan harus diuji kebenarannya. Begitupun apa yang disampaikan dan dikatakan oleh mata kaki. Maka dengan mata kaki menghindari untuk menghadiri persidangan saja, sudah menjadi jawaban bahwa apa yang disampaikan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak berkekuatan hukum. Ulala. Kita pun bisa melihat dengan jelas bagaimana keakraban mata kaki dengan seseorang yang berkomunikasi lewat telepon atau video call dan lain sebagainya. Karena seseorang yang berkomunikasi dengan mata kaki cukup identik dengan Bapak Direktur yang sebelumnya manajer. Baik dari nada bicara, ton suara dan lain sebagainya. Sangat-sangat identik dengan Bapak Direktur yang sebelumnya manajer. Maka tidak mengagetkan bila satu sama lain saling melengkapi, bahkan saling mengisi, dan begitu romantis, bahkan pula cukup saling memahami satu sama lain. Bahkan rasa khawatir pun saling menguatkan, rasa takut pun saling mengisi. Romantis bukan? Maka rasanya mata kaki sudah sulit untuk diobati, sudah sulit untuk dibantu. Karena memang bukan terkait terlanjur basah, melainkan kadung menikmati proses perjalanan yang sudah dilakukan dan dilalui. Dan lagi-lagi, itu pun beriringan dan sejalan dengan Bapak Direktur yang sebelumnya manajer. Wow, romantisme. Khawatir bertemu dengan keluarga yang dianggap dalam tanda kutip pelaku, khawatir dan takut untuk menghadiri persidangan, padahal itu tempat di mana menguji apa yang disampaikan. Dua hal tersebut saja sudah menjadi jawaban atas kejanggalan yang dilakukan, rekayasa yang dilakukan. But it's okay. Mungkin mata kaki meyakini apa yang disampaikan, apa yang dilakukan adalah sebuah kebenaran, meskipun bisa dianggap pembenaran. But it's okay. Karena mungkin merasa ada yang mendampingi, yaitu Bapak Direktur yang sebelumnya manajer. Maka tidak mengagetkan bila mata kaki merasa percaya diri dengan apa yang disampaikan. Ingat, seseorang yang terbiasa berbohong akan menganggap sesuatu yang tidak ada seolah-olah menjadi ada. Betul. Ulala. Hati-hati ya. Jadi selama ini memang dari dulu sampai sekarang kan udah berapa tahun tuh AP aman tuh ya. Dari kemarin waktu sidang pertama 8 tahun yang lalu juga memang kalian berdua tidak menghadiri sidang itu dan masih aman ya. Tapi kalau sekarang meminta hal yang sama dengan 8 tahun yang lalu, nggak mungkin itu terjadi, gitu kan? Karena apa? Kalau dulu kan yang bisa dibilang sama abang tadi, yang manajer yang dulunya itu orang biasa itu bisa melakukan itu, tidak dihadirkan kamu di persidangan ini, nggak masalah, is okay gitu kan? Tapi sekarang nggak bisa, nggak bisa itu terjadi sekarang. Jadi apa yang kamu sudah sampaikan itu harus dipertanggungjawabkan di persidangan sekarang. Ya, karena ini sekarang tuntutan masyarakat juga semakin masif, ya. Jadi hati-hati gitu. Tapi saran saya sebenarnya sih seperti saya bilang tadi, lebih baik kamu
masuk di sidang ini, di sidang langsung ke kantor pengadilan gitu, daripada kamu di sidang di jalanan itu lebih ngeri lagi ya. Jangan lupa ya pakai maskernya ya. Jadi takutnya nanti jangan keluarga korban ditakut, seluruh rakyat Indonesia tuh ya. Ini nggak kalah ngeyelnya sebetulnya, nggak kalah emosinya kita kalau melihat tampangnya dia gitu ya. Kalaupun memang kita harus mewajibkan untuk menghormati yang lebih tua, tapi kayaknya ini nggak bisa dihormati ini gitu ya. Karena berkat dari mulut dia, sekarang orang yang tidak bersalah dikorbankan gitu. Siapa dia Semeton? Jangan banting HP Anda melihat video ini. Ini dia. Dengan tuduhan memberikan kesaksian palsu informasinya di tahun 2016 ini bagaimana? Ya, kalau misalnya menyampaikan kesaksian palsu ya itu tidak benar. Ya itu jadi sesuai dengan keterangan saya begitu. Ya. Anda pada saat itu berada di mana, Pak? Ada di rumah, tidak tahu. Ada istilah yang meninggal begitu tidak tahu sama sekali. Ke-8 terpidana ini seluruhnya, bahkan 11 ya pada saat itu, ini berada di rumah Pak RT. Anda menanggapi informasi ini seperti apa? Tidak ada di rumah saya, sedangkan rumah itu tertutup. Kunci ada di saya. Oke, satu pun dari pelaku ini yang saat ini ditahan ya, Iya. tidak berada di rumah Pak Pasren? Sama sekali? Sama sekali. Dari sore mungkin? Tidak. Karena lebih dari satu loh Pak yang kemudian ini menyebutkan sempat kumpul-kumpul di rumah Pak Pasren. Enggak. Enggak ya? Enggak. Kalau memang keterangan yang Anda berikan di tahun 2016 ini memang sudah sebenar-benarnya Ya. sesuai fakta begitu ya, Ya. apa yang menyebabkan Anda seakan menghilang begitu? Demi untuk keamanan dan kenyamanan saya, karena saya sudah tua begitu, barangkali ada hal yang tidak diinginkan, tidak ada yang mengusir saya tuh, hanya kemauan saya sendiri untuk demi keamanan dan kenyamanan saya. Kan udah bilang saya sudah. Jadi demi keamanan sebetulnya ya, demi keamanan gitu. Jadi mustahil juga diganggu kalau memang tidak terjadi apa-apa gitu. Tapi kenapa lari di situ? Kembali lagi memang si tua ini bilang demi keamanan tuh, ya. Demi keamanan tuh siapa, dari apa gitu, ya. Kalau memang semua dilakukan dan apa yang selama ini baik-baik saja, tidak mungkin demi keamanan gitu. Lebih mantap ya, demi kenyamanan di hari tua gitu ya. Tapi ini demi keamanan, demi keamanan dari apa gitu. Si tua ini ngomong begitu gitu. Ya, emosi saya, asli emosi gitu ya. Karena di umur senja kayak gini ya lebih baik sih kita melakukan hal baik lah gitu. Apalagi ini anak muda gitu yang dikorbankan. Dan lebih ngeri lagi apa yang disampaikan ini juga, coba cek videonya bahwa salah satu keluarganya juga demi mengamankan diri sendiri dan keluarga ini dikorbankan ini. Ini gila, aduh gilanya orang yang si tua ini gini gitu ya. Jadi takutnya nanti ini sudah situasi sudah memanas gitu, takutnya nanti apa yang tidak diinginkan akan terjadi gitu loh. Nggak enak, jadi tinggalnya pindah sini begitu. Ada informasi juga Pak yang ingin saya konfirmasi bahwa Anda sempat didatangi oleh salah satu orang tua atau keluarga dari terdakwa ya pada saat itu Ya. untuk membebaskan dari kasus ini dengan membawa sejumlah uang. Jadi sih setelah orang tua sih datang. Orang lebih dari satu ini? Lebih dari satu. Baik. Ketok pintu itu. Tapi yang membukakan itu istri saya. Jadi saya tidak bisa menjawab apa-apa karena saya tidak tahu menahu. Nanti katanya mau dikasih imbalan, tapi saya tidak mau, sepeser pun saya tidak mau. Anda mungkin ingat satu nama setidaknya, orang tua siapa yang datang ke rumah? Rasa nggak usah nyebutin nama. Oke. Iya. Permintaannya ada. Permintaan tetap ada. Permintaan dia suruh mengakuin tidur di rumah Haji kan, Pak Ren. Ya. Nah, karena memang tidak tidur di situ, makanya imbalan tadi tidak pernah dibuka. Iya. Mesti ditolak kan? Iya, ditolak. Perhatikan ratu wajahnya, kalian pasti tahu itu dia berbohong apa jujur tuh ya, perhatikan tuh ya. Katanya karena itu gitu. Tapi anehnya Semeton ya, kalau memang itu tidak terjadi dan warga lebih dari satu itu meyakini bahwa yang ke-78 orang itu tidur di sana, tidak mungkin itu terjadi gitu. Karena warga meyakini dan dari saksi-saksi yang melihat juga sekarang yang masuk penjara itu kumpul di situ,
Makanya warga berinisiatif untuk mendatangi, untuk berkata jujur gitu loh. Tapi kok nggak jujur-jujur ini? Atau mungkin nilainya kurang banyak atau gimana ini? Karena kalah nilai sama yang di onon dikasih tuh, ya. Dan sempat perhatikan juga di pertanyaan terakhir dari reporter tadi, itu kok mengalihkan ke siapa mukamu gitu loh. Jawab aja gitu loh ya. Nggak usah begitu ya. Kavi juga ini ya. Kavi juga ingat Kavi ya. Jangan ikuti salah di bapakmu gitu ya. Lebih baik itu bersikap satria gitu loh. Ya, lebih Satria mengatakan sejujurnya kamu udah sayang tuh ya sama teman-temanmu yang sudah kamu celakai juga atas perbuatan kalian berdua gitu loh. Emosi saya asli. Ini juga pernyataan terakhir ya, pernyataan terakhir dari salah satu kuasa hukum juga yang menanggapi kasus si ini gitu ya. Kita saksikan ini dia. Tetapi kenapa Aib buat laporan ke Polda, langsung ditangani oleh Polda dan Polda langsung jumpa pers menanggapi laporan itu? Maksudnya ada tanggapan nggak mengenai ke Polda ini begitu cepat menanggapi laporannya Aib dibanding laporan KDM ya? KDM yang melaporkan apa bukan? KDM yang dilaporkan. Oh iya, tapi ada juga laporan kan RT Basren dilaporkan. Cuman belum ada tanggapan, tapi di saat Aib yang melaporkan cepat ditanggapi oleh pihak Polda. Ada apa ya kira-kira? Jadi bahasa metaforanya begini. Ya coba. Ketika kita sudah menjelaskan ini Pak warnanya hitam Pak, ini tuh warnanya hitam ya. Oh bukan, itu warnanya biru gitu loh. Memang sulit menjelaskan kepada seekor monyet uang itu lebih berharga daripada pisang. Ya, karena kalau monyet dikasih uang sama pisang pilihnya monyet ya. Berarti manusia otaknya udah nggak dipakai. Siapa? Ya orang yang selama ini menolak lah laporan-laporan kita, merespon laporan-laporan itu. Ada apa ini? Emang kurang keras kita cara menyampaikan kepada mereka, kan begitu. Ya, ini sekarang saya mau tanya, penegak hukum kepolisian ini membela rakyat apa membela orang salah? Kan demi keadilan, jangan begitu kok ya. Betul nggak kok? Pasti dibela lah, pasti dibela. Saya yakin kepolisian pasti membela. Tapi sekali lagi kalau melihat ini ya tergantung berapa itunya, ya. Aduh. Jadi segitu teman-teman ya. Sekali lagi saya ingatkan jangan banting HP-mu menonton video ini ya, karena saya juga hampir-hampir nih ya. Jangan cepat termakan hoax, selalu jaga persatuan dan kesatuan kita ya, serta persaudaraan kita. Jangan nakal juga tuh ya, karena sedikit nakal bisa berakibat fatal. Kita doakan juga si Aib, si Pasren, si Kavi, semoga dibalikan hatinya untuk berkata jujur ya. Jadi segitu aja video teman-teman. Semoga videonya bisa memberikan emosi tersendiri untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.